hukum pidana. Itu diatur dalam Islam bagaimana. Hukum pidana itu ya yang mengatur tentang pembunuhan, tentang perampokan, pencurian, itu ya, dan lain sebagainya. Itu masuk di dalam hukum-hukum jinayah. Nah, satu di antara hukum jinayah itu mengatur tentang pembunuhan. Di ayat ini, ya, di ayat ini bicara tentang pembunuhan oleh seseorang yang beriman kepada yang beriman yang lain. Ya. Nah, dalam konteks ini memang Islam sangat sangat rigid. Nah, itulah hebatnya Islam. Saya tadi sampaikan betapa Islam itu mengatur semua, ya, mengatur semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Ya, seperti misalnya ini juga gitu, dengan alasan bahwa untuk hifdzun nafas istilahnya, untuk menjaga satu di antara tujuan syariat itu kan hifdzun nafas, ya, menjaga atau memelihara kehidupan, memelihara manusia. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam melarang pembunuhan-pembunuhan. Ya, sejak awal memang bagaimana Islam memelihara hukum-hukumnya itu ada lima tujuan, ya. Kenapa syariat Islam itu perlu? Sebelum kita bicara tentang fikih jinayah ini, kenapa syariat Islam itu perlu? Itu adalah pertama untuk hifdzun nafas. Pertama hifdzuddin, ya. Hifdzuddin, untuk memelihara atau menjaga agama. Tujuannya adalah untuk memelihara atau menjaga agama. Yang kedua adalah untuk hifdzun nafas, untuk memelihara atau menjaga, melindungi kehidupan atau jiwa seseorang, termasuk larangan membunuh, ada hukuman bagi pembunuhan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hifdzun nasab, atau menjaga nasab, sehingga ada hukum-hukum pernikahan, ada larangan adopsi, kemudian pencatatan pernikahan, dan lain sebagainya. Itu hifdzun nafas. Kemudian ada yang keempat adalah hifdzul mal, untuk menjaga harta. Ya, jadi makanya menjaga harta, dilarang mencuri, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya, termasuk ya ada perintah zakat dan lain sebagainya, ya. Lalu yang terakhir adalah hifdzul aql, untuk menjaga atau memelihara akal. Ya, memelihara akal atau kewarasan. Maka ada perintah untuk menjaga kesehatan, termasuk larangan minum khamr dan lain sebagainya. Jadi itu adalah tujuan kenapa syara atau syariat Islam itu perlu. Ada 5 tujuan itu. Tadi apa? Pertama, hifdzuddin, menjaga atau memelihara agama. Yang kedua adalah hifdzun nafas, atau memelihara dan menjaga kehidupan atau jiwa seseorang. Yang ketiga adalah hifdzul mal. Yang ketiga adalah hifdzul mal, untuk menjaga atau memelihara harta. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nafas, nasab, atau menjaga nasab atau keturunan. Maka ada hukum pernikahan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah hifdzul aql, atau untuk menjaga akal manusia biar waras.
menjaga kesehatan jasmani dan rohani manusia. Jadi itu pertama hifdzuddin, apa? Untuk menjaga agama, memelihara agama. Kemudian yang kedua hifdzun nafas, menjaga atau melihara kehidupan atau jiwa seseorang manusia. Yang ketiga adalah hifdzul mal, atau untuk menjaga harta, artinya memelihara, melindungi hak seseorang atas hartanya, termasuk hak tidak boleh dirampok dan lain sebagainya, termasuk perdagangan dan lain sebagainya. Itu. Yang keempat adalah hifdzun nasab, atau menjaga nasab, keturunan, sehingga ada pernikahan apa segala macam. Yang kelima adalah hifdzul aql, untuk menjaga atau memelihara akal agar waras. Makanya dilarang minum khamr dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang kita bahas itu adalah bagaimana hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kehidupan manusia dengan adanya larangan pembunuhan. Larangan membunuh. Ya. Nah, yang di ayat ini dijelaskan bahwa ayatnya adalah pembunuhan yang sifatnya sengaja, tidak sengaja. Nah, ada pembunuhan yang sifatnya sengaja, dilarang jelas itu. Ya, ada larangan keras untuk membunuh orang kecuali dengan alasan yang hak. Ya, kecuali dengan alasan yang hak. Coba dibuka di surat Al-Isra ayat 33. Ya. Surat Al-Isra ayat 33. Ya. Itu jelas larangannya keras. Ya. Larangan keras, Al-Isra ayat 33. Coba ketemu? Sudah ketemu? Ampun, Gus. Gantian Pak Arso, tadi Pak Arso sudah baca, gantian sekarang yang lain yang belum baca, ya. Ya. Sudah? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetap janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Shadaqallahul adzim. Oke. Jadi itu jelas bahwa larangan membunuh itu begitu jelas pada ayat ini. Larangan membunuh kecuali dengan alasan yang hak. Artinya apa alasan yang hak? Alasan yang hak itu adalah alasan peperangan, alasan membela diri, dan lain sebagainya. Itu alasan yang hak namanya. Artinya baru boleh dibenarkan, ya toh, kalau memang orang itu berhak untuk apa? Ini berhak untuk dimaafkan, gitu. Nah, ada beberapa ada beberapa syarat bahwa seseorang itu dimaafkan kalau memang berhak dimaafkan. Nah, nanti akan kita bahas. Pada ayat 92 ini baru membahas tentang kebolehan atau pembunuhan yang ada beberapa jenis pembunuhan. Saya ingin inikan di sini ya. Saya ingin share di sini. Bisa lihat ya, saya akan share ya. Dilihat ini. Jadi
Nah, sebentar. Nah ini, jadi ada beberapa jenis pembunuhan dalam Islam itu. Bisa dilihat ya di layar masing-masing. Jadi ada beberapa jenis pembunuhan dalam Islam. Yang pertama adalah qatlul amad. Qatlul amad itu pembunuhan yang sengaja. Kemudian kedua adalah qatlul sibhul amad. Pembunuhan semi sengaja. Jadi lihat ya di layar masing-masing. Yang ketiga adalah qatlul khata atau pembunuhan tidak sengaja. Ya, ada tiga itu. Pertama, qatlul amad atau pembunuhan sengaja. Yang kedua, qatlul syibhul amad, pembunuhan semi sengaja, mirip sengaja. Yang ketiga, qatlul khata atau pembunuhan tidak sengaja. Nah, saya terangkan masing-masing. Ini biar juga jadi pelajaran ya, biar ngerti tentang minimal sedikit tentang fikih jinayah. Apa itu qatlul amad? Pembunuhan sengaja. Pembunuhan ini dilakukan ada yang meninggal, ada yang membunuh, dan memang ada niat membunuh sejak awal. Jadi memang dia pertama niat membunuh, ada pelaku yang membunuh, dan ada korban yang terbunuh. Itu tiga syarat utama sebuah pembunuhan disebut pembunuhan sengaja. Ada pembunuhnya yang jelas-jelas membunuh, ada korban yang terbunuh, dan ada niat dari pembunuh memang sengaja membunuh. Nah itu namanya qatlul amad. Misalnya ya memang sudah datang dari rumah bawa golok, datang ke tempat si A si B memang untuk membunuh. Nah ini namanya qatlul amad. Atau kalau dalam bahasa pidana positif di Indonesia disebut sebagai pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Kalau di Indonesia hukuman maksimalnya 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Itu pembunuhan berencana. Nah yang kedua, nah contohnya pembunuhan berencana itu seperti apa? Misalnya seperti ya tadi, orang datang memang sengaja untuk membunuh. Baik dengan alat maupun dengan apa, sengaja memang. Bisa dengan racun, bisa dengan senjata tajam, bisa dengan senjata api, mau dibilang dalik ya, tapi sengaja. Yang kedua adalah qatlul syibhul amad, pembunuhan tidak semi sengaja. Itu misalnya begini, ada orang memang tujuannya ya sekedar menyiksa, artinya ngantemi, dipukulin dan lain sebagainya, tapi tidak bermaksud membunuh, tidak bermaksud membunuh. Nah maka ini tetap dianggap pembunuhan, tapi pembunuhan semi sengaja atau mirip sengaja. Karena harusnya dia juga tahu bahwa
Bentar, maaf tadi terputus. Jadi pembunuhan semi sengaja itu adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang karena dia melakukan penganiayaan atau perbuatan yang kemudian memang dari awal sebenarnya tidak dimaksudkan untuk membunuh, tapi kemudian menyebabkan terbunuhnya seseorang. Nah, ini namanya pembunuhan semi sengaja. Misalnya apa? Itu tadi, memukuli, menjotosi, sama ya, memukuli sama menjotosi. Kemudian mengurung seseorang, tapi tidak dikasih makan, akhirnya meninggal dan sebagainya. Itu pembunuhan semi sengaja. Lalu yang ketiga adalah qatlul khata'. Apa qatlul khata'? Pembunuhan tidak sengaja. Nah, pembunuhan tidak sengaja ini adalah pembunuhan yang memang dia sama sekali tidak sengaja. Ya memang tidak ada niatan membunuh. Itu tidak ada niatan membunuh. Misalnya dia lari atau mobilan seperti biasa, kemudian ada anak atau orang lewat lalu ketabrak, mau dibilang dalik ya. Atau sambian misalnya melempar batu, ini dilihat ini ya di layar. Atau sambian yang dimaksud qatlul khata' itu sambian melempar batu. Entah melempar gitu aja. Ternyata batu itu kena seseorang. Nah, maka seseorang itu mati. Gitu. Nah, ini namanya pembunuhan tidak sengaja. Qatlul khata'. Nah, di pembunuhan tidak sengaja ini banyak jenisnya. Misalnya sambian wahing, tapi bersin sama itu keras sekali. Wahing, tangga sama penyakit jantung mati. Maka ini pembunuhan tidak sengaja. Karena sampean wahingnya kan ada orang yang bersinnya buanter tuh. Nah, ini macam-macam jenis pembunuhan di dalam Islam. Nah, bagaimana dengan hukuman masing-masing? Nah, ayat 92 ini membahas tentang hukuman macam-macam ini. Nanti panjang pembahasannya, tapi saya singkat saja dulu bahwa pembunuhan itu ini hukuman pembunuhan dalam Islam, ya. Kalau sengaja itu pada awalnya seperti dalam surat An-Nisa tadi, ya. Ini dalam surat An-Nisa tadi itu adalah kisos. Kisos. Apa itu kisos? Kisos itu hak keluarga untuk menuntut balas pembunuhan dengan dibunuh. Artinya kalau memang dia sengaja membunuh, maka hukuman pertamanya adalah kisos. Kisos itu hak bagi keluarga atau ahli waris dari korban untuk menuntut balas agar pelaku juga dibunuh dengan cara yang sama. Jadi kalau tadi itu dibunuh dengan ditembak, ya dia ditembak. Kalau dia dibunuhnya dengan dipedang, ya dipedang. Meskipun sekarang hukumannya digantung pemerintah. Ya. Ini namanya kisos. Tetapi jika keluarga memaafkan, nah itu tadi illa ayyas-shadaqa itu, ya. Kalau keluarganya kemudian memaafkan, gitu, maka ada diat namanya diat mughaladah, diat berat atau denda berat. Jadi selain dikisos, dia juga kena denda berat. Nanti denda berat berapa akan kita terangkan juga. Kemudian semi sengaja itu dia semi sengaja tetap dia kena diat mughaladah atau denda berat. Ya, denda berat.
Sementara kalau qatlul khata, karena dia memang benar-benar tidak sengaja, tidak ada niatan membunuh, wong dia hingga kemudian tetangganya mati, kalau saking kagetnya, maka itu tetap kena denda. Namanya denda mukhaffafah atau diat yang ringan. Nah, nanti berapa-berapanya akan kita bahas bareng. Ya. Oke. Itu dulu. Kemudian kembali ke ayat ini adalah bagi seorang iman yang kemudian wa makana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'an. Jadi tidak boleh orang beriman membunuh kecuali dengan tidak sengaja. Tapi pun dengan wa man qatala mu'minan khata'an, seorang yang tidak sengaja membunuh tidak sengaja itu, yang khata' tadi itu, fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila alihi. Maka tetap saja dia harus memerdekakan hamba sahaya sebagai denda yang diat mukhaffafah tadi, musallamatun yang diserahkan kepada ila ahli keluarganya. Illa ayyasadaqu, kecuali jika keluarganya memaafkan atau tidak mau dibayar denda. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin. Demikian pula jika yang kamu bunuh atau dibunuh adalah dari musuh perang sekalipun, tapi dia kemudian adalah orang beriman, maksudnya itu orang beriman tapi yang hidup di negeri yang musuhan dengan kita, mungkin dia karena memang tinggal di sana karena terbunuh dalam peperangan dan tidak sengaja, ya, maka itu adalah juga tetap harus memerdekakan juga. Jadi misalnya dalam peperangan menyerang satu kaum musuh, ternyata di situ sebenarnya ada orang beriman yang tidak sengaja kemudian ikut terbunuh dalam serangan itu, maka tetap harus ada denda memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun mustallamatu ila ahli fatahriru raqabatin mu'minatin. Sama. Kalau kemudian misalnya ada pembunuhan perorangan padahal yang terbunuh itu dari negeri yang sudah ada perjanjian damai dengan orang beriman, maka tetap harus membayar denda kalau itu tidak sengaja. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Tapi jika ya karena mungkin pembunuh tidak sengaja ini tadi tidak punya uang, miskin, jangankan untuk beli atau memerdekakan budak untuk makan aja tidak boleh, maka ada denda tambahan atau denda ganti ya, yakni apa? Fasyamu syahraini mutatabi'aini. Diminta untuk berpuasa berturut-turut selama 2 bulan sebagai taubatan minallah, taubat kepada Allah. Wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, saya sudah nerangkan panjang lebar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Izin, Gus. Ya. Izin, Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang pembunuh itu bukan dia yang melakukan, dia menyuruh itu, apa hukumannya sama dengan yang membunuh? Sama. Jadi sama. Baik yang menyuruh maupun yang melakukan sama. Dia dihukum sama. Itu namanya komplotan. Ada satu kalimat Umar, jika satu orang itu terbunuh oleh satu orang sekampung itu kena hukuman semua. Jadi dia dianggap berkomplot dalam pembunuhan berencana itu. Oke, Bang Sayu. Saya gitu. Siap, Gus. Silakan. Hukum kisos itu kan berlaku dalam
negara Islam ya. Seperti di sini nggak ada hukum kisos tuh. Kemudian gimana kalau belum dilaksanakan hukum kisos di sini misalnya di dunia nih? Apakah terus kemudian akan dikisos di akhirat gitu? Turun terus. Ya, pertama gini, sebenarnya hukum positif di Indonesia KUHP atau Kitab Undang Hukum Pidana sudah ada itu ya. Orang yang membunuh ya dibunuh gitu. Asalkan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa pembunuhan itu benar-benar berencana dan tidak ada faktor yang meringankan pembunuh. Dan sudah terjadi pembunuhan di sini yang kemudian dihukum mati, kisos. Meskipun kisosnya tidak benar-benar seperti kisos Islam ya. Kalau di Islam kan jelas kisosnya itu dipenggal lehernya. Penggal lehernya, kalau di Malaysia digantung, kalau di Arab Saudi dipenggal lehernya langsung. Kalau di Indonesia ditembak mati, kalau di Amerika disuntik mati. Di beberapa negara lain ada yang dengan kursi mati ya. Jadi kisah sebenarnya berjalan, meskipun tidak dengan menggunakan hukum Islam, tapi orang yang membunuh harus dihukum bunuh itu memang ya ada di beberapa. Cuma yang kedua, kalau harus dilaksanakan dengan hukum Islam, pertanyaannya adalah hukum kisos ya maupun hukum rajam yang termasuk dalam fikih jinayah juga, itu harus memperhatikan apakah yang membunuh itu atau melakukan pelaksanaan hukuman itu sudah bertanggung jawab bahwa si pelaku ini setelah dihukum nanti di akhirat nggak dapat hukuman. Nah itu, maka hakim al-hujum atau pemerintah yang akan melaksanakan hukum kisos, baik hukum potong tangan dan sebagainya, itu harus benar-benar dia berani bertanggung jawab bahwa hukuman atau dosa yang dilakukan pelaku ini akan terkompensasi dengan diambilnya hukuman di dunia. Oh nanti di akhirat tidak lagi dipotong tangan, oh nanti di akhirat tidak lagi dihukum karena membunuh. Kenapa? Karena tadi disampaikan dalam surat Al-Isra tadi, bahwa itu akan mendapatkan azab yang pedih kan. Nah kalau ternyata di dunia sudah dihukum kisos, nanti di akhirat kena lagi kan ya ngapain dihukum kisos kan gitu. Ya, jadi makanya nanti besok akan kita pelajari di ayat yang 93 itu, bahwa orang yang membunuh dengan sengaja balasannya neraka jahanam. Maka siapa yang membunuh dengan sengaja itu neraka jahanam kalau tidak terhukum di dunia. Tapi kalau terhukum di dunia berarti dia sudah terhapus hukumannya di akhirat kan. Itu. Karena dia kemudian bertaubat dengan dia mau dihukum di dunia itu. Sehingga sekali lagi pengganti hukuman di akhirat sebagai bentuk pertobatan, bahkan denda saja termasuk pertobatan, apalagi hukuman yang gitu. Maka siapapun yang melaksanakan itu harus benar-benar nanti berani bertanggung. Hukuman tidak akan diterapkan lagi karena sudah ditebus di dunia. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, ajeng tanglet mengenai sing hukum ten Aceh niku terus pundi hukume Gus? Apakah dia juga berdosa istilahnya ngeten? Dia kan yang menghukum cambuk yang di Aceh itu. Terus sing Algojo niku Gus, terus pundi hukume niku Gus? Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Di Aceh itu menerapkan konun ya. Konun itu syariat Islam. Syariat Islam diterapkan di sana meskipun belum full, tetapi sebagian dari pasal-pasal yang diterapkan itu memang mengadopsi hukum fikih jinayah di dalam Islam. Termasuk kalau ada orang berjudi, ada orang yang minum khamar, itu akan dicambuk dan sebagainya. Ada yang berzina itu nanti akan dicambuk kalau dia ghairul muhsan dan sebagainya. Tapi belum sampai melaksanakan rajam atau kisos ya. Karena itu terkait nyawa maka diambil oleh hukum pidana positif di Indonesia. Nah terkait dengan itu sama Mas Adi, jadi
seorang yang melaksanakan hukuman di dunia itu ya tetap harus bertanggung jawab di akhirat, al-gojo maupun hakim maupun pelaksana eksekutor, itu ya. Jadi orang yang sudah dihukum di dunia harusnya memang sudah tidak lagi mendapatkan hukuman di akhirat sebagai kompensasi, itu loh. Maka sekali lagi pelaksanaan hukuman itu harus membuat satu jaminan bahwa itu merupakan kompensasi, tidak akan dihukum di akhirat. Nah, terkait dengan dia berdosa atau tidak, wallahu a'lam gitu ya. Yang jelas gitu, harus bertanggung jawab. Matur nuwun. Ya, silakan ada lagi. Bu Azmaniati siapa? Silakan. Ya, Pak. Bu Azmaniati atau Bu Indi, silakan. Bu Indi. Monggo, Iya, silakan. Gus. Assalamualaikum. Mengenai apa itu pembunuhan, orang yang kena musibah pembunuhan itu baik disengaja atau semi sengaja, itu yang semi sengaja pun juga yang tidak sengaja itu apa juga termasuk takdir, Gus? Maksudnya takdir Apa gimana? juga termasuk Allah? Maksudnya gimana, Bu? Itu loh, orang yang kena musibah pembunuhan yang diterangkan oleh Gus Glory tadi apa juga termasuk takdir dari Allah gitu. Oh, dia dibunuh manusia, apakah dia termasuk takdir? Oh ya, sama saja ya. Jadi Iya. yang disebut kausalitas. Kausalitas itu hubungan sebab akibat. Ada orang yang mati karena sakit, ada orang yang mati karena tua, ada yang mati karena sejatuh, naudzubillah min dzalik, ada yang tertabrak, naudzubillah min dzalik, ada yang terbunuh, naudzubillah min dzalik. Macam-macam. Nah, apakah itu termasuk takdir? Semuanya termasuk takdir Allah ya. Jadi penyebabnya itu macam-macam. Penyebabnya adalah karena tangan manusia. Ada yang tangan nyamuk. Ada kan tangan nyamuk? Apa itu tangan nyamuk? Ya, karena misalnya malaria. Ya kan? Ada yang juga karena kelelekan pentol. Lah iya toh, ada orang mati kelelekan pentol loh. Jangan salah. Ini bukan kemudian salah yang dodol pentol toh. Gitu kan? Orang jual pentol memang untuk dijual. Nah, dia makannya tidak dikunyah tapi dilek terus keleleken, nyantol di tenggorokan mati. Ada loh. Nah, apakah itu takdir? Ya takdir semua. Penyebabnya pentol. Berarti ini takdirnya pentol. Tidak juga, semuanya karena Allah. Jadi penyebab-penyebab itu tidak kemudian menggugurkan bahwa penyebab kematiannya dia adalah manusia. Tidak, ya tetap aja Allah. Tapi itu tadi, manusia diminta untuk jangan membunuh, ternyata masih membunuh. Nah, itulah makanya kalau kesalahan itu karena manusia, kalau rahmat itu karena. Jadi tetap nanti itu masuk dari takdir Allah. Semua yang ada di sekitar kita itu adalah takdir Allah. Iya, Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut besok, masih juga tentang fikih jinayah. Semoga Allah merahmati kita dengan ilmu untuk kita amalkan, berikan kesehatan jasmani rohani, dan rezeki halalan thayyibah, sayang lancar, lindungan, ampunan, dan keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik wa Allahumma fil mu'minin wal mu'minat muslimat wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atayta qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallam. Allahumma da'fana al-bala wal wafa wa dal hasdin min al-jinn wa syaitan wa kufara fa najina wa Rabbana wa la taj'alna Rabbana amana faktubna ma syahidin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yahdurun fi salam Rabbana ij'alna muslimina laka wa mu'minatan wa muslimin ala qawarin wa ta'ala bi rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan wa tawfiqan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an alhulana imamu rahmah. Allahumma zakirna minhuma